Keinginan adalah sumber penderitaan. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Selkatep. Tadi di pembuka saya melantunkan potongan syair dari sebuah lagu seorang maestro musik kelas kakap di tanah air kita Indonesia, Bang Iwan Fals. Judul lagunya adalah Seperti Matahari. Ini kalau OI pasti paham dengan lagu ini. Saya tidak mau membahas tentang lagu ini, tapi ini ada kaitannya atau ada manfaatnya untuk para YouTuber atau konten kreator. Keinginan adalah sumber penderitaan. Ya, memang betul. Ini ada histori, jadi saya itu dulu mulai aktif di YouTube tahun 2018 dan 2019 itu mulai belajar vlog. Sekitar tahun 2020 salah satu channel saya kebetulan monetisasi. Tapi ternyata setelah monetisasi itu tidak mudah teman-teman. Perjuangan sebenarnya baru dimulai. Nah, paling penting itu ternyata adalah sebuah kesabaran. Karena waktu itu saya kurang sabar, belum paham juga cara kerja algoritma. Padahal di sekitaran tahun 2018 saya punya catatan dan sudah saya sampaikan di beberapa konten yang sudah saya bikin. Ada catatan kalau di tahun-tahun itu saya pernah bikin konten yang ternyata naiknya itu setelah 2 bulan teman-teman. Tapi entah kenapa saya itu selalu lupa ya, nggak pernah ingat hal itu. Makanya di tahun-tahun 2020, 2021 kesini itu saya sering galau teman-teman. Setelah bikin konten, sepi. Nah, makanya saya ingat lagunya Bang Iwan Fals ini, Seperti Matahari. Keinginan adalah sumber penderitaan. Itu di pertama lagu dimulai diucapkan, di penutup juga sama. Jadi emang mungkin beliau ingin mengingatkan bahwa kalau menginginkan sesuatu itu ya boleh-boleh saja, wajar-wajar saja, tapi jangan terlalu berlebihan karena keinginan adalah sumber penderitaan. Ini sharing ya teman-teman ya. Saya cuma ingin sharing kenapa dulu saya tidak sabaran, kenapa dulu saya kok jadi gagal di YouTube. Saya mau jujur aja, saya gagal dulu di YouTube. Sekarang ini saya mau membenahi teman-teman. Karena sudah terlanjur terjun ya pokoknya harus jadi gitu. Ini adalah tekad teman-teman. Ini unek-unek saya aja ya. Kenapa kok dulu saya gagal? Barangkali nanti teman-teman juga merasakan hal yang sama, biar tidak mengalami kegagalan seperti saya. Jadi dulu gagal itu karena pertama tidak memahami cara kerja algoritma, belum memahami cara kerjanya algoritma. Jadi setelah bikin video itu saya cenderung kepingin cepet rame teman-teman. Padahal segala sesuatu itu kan butuh proses ya. Ibarat petani menanam yang ditanam, apakah itu padi atau lombok atau yang lainnya kan perlu waktu untuk panen ya, tidak cukup jadi gitu. Adapun misal peternak ya juga harus sabar merawat ternaknya, tidak buru-buru ingin terus panen gitu, harus sabar. Mau ternak sapi, mau ternak apa harus sabar. Jadi memang pertama saya tidak tahu cara kerja algoritma, makanya saya nggak sabaran. Nah memang yang kedua ini tidak sabaran teman-teman. Karena tidak sabaran, setelah bikin konten inginnya cepet rame, akhirnya yang timbul apa teman-teman? Mudah stres. Kan itu malah bikin kita jadi malas ngonten ya. Jadi bisa mungkin itu manajemen stres juga teman-teman harus bisa manajemen stres sendiri-sendiri. Jangan terlalu berharap kalau konten yang kita bikin itu cepet rame, tapi berharaplah mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kalau bermanfaat itu otomatis rame teman-teman. Misalnya ada orang yang nonton
dan betah lama-lama nonton kan jadi bermanfaat, terus jadinya kan algoritma membaca konten ini dianggap bagus, akhirnya disebarluaskan lebih luas lagi. Yang ketiga penyebab saya dulu gagal itu lupa. Kalau pernah ada pengalaman bikin konten tidak langsung ramai, ada yang 2 bulan baru ramai. Tadi sudah saya singgung di depan ya. Karena saya lupa, tidak ingat, makanya gampang stres, mudah stres. Setelah stres itu biasanya lama untuk mau kembali lagi nyentuh HP bikin konten itu biasanya lama. Jadi sebisa mungkin kita harus menekan stres kita ya teman-teman ya. Dialihkanlah ke hal-hal bermanfaat lainnya setelah kita bikin konten. Misalnya main sama teman-teman. Kalau yang sudah punya anak ya main sama anaknya gitu ya, sibuk-sibukan diri gitu biar nggak terlalu kepikiran sama konten yang telah kita bikin. Mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman ya. Keinginan adalah sumber penderitaan, tempatnya di dalam pikiran. Sekian dulu dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.